Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab 175 jalan menuju surga, dan kita masih membahas sifat-sifat surga. Kalau tidak salah kita masuk pada poin yang ke-9, sifat sungai-sungai surga. Nabi SAW bersabda di sini, Al-Kautsaru nahrun fil jannati hafatahu min dhahabin majrahu alal yaquti wadh-dhurri turbatuhu atyabu minal miski wa ma'uhu ahla minal asali wa ashaddu bayadan minal thalji. Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang ada di dalam sorga. Yang kedua, tepinya terbuat dari emas. Aliran airnya di atas berlian dan permata. Debunya lebih wangi daripada minyak kasturi, dan airnya lebih manis daripada madu, dan lebih putih daripada salju. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, anharul jannati takhruju min tahti tilalin au min tahti jibali miskun. Sungai-sungai sorga bersumber dari bawah tebing-tebing atau dari bawah gunung-gunung minyak misik. Dan Nabi SAW mengatakan, inna fil jannati bahrul ma'i wa bahrul asali wa bahrul labani wa bahrul khamri thumma tushakkikul anharu ba'dah. Sesungguhnya di dalam sorga ada lautan air, lautan madu, lautan susu, lautan khamr, kemudian darinya mengalir sungai-sungai ke dalam surga. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keindahan surga adalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Dan di dunia saja terkadang orang yang kelebihan uang kalau membangun rumah itu di areal yang cukup luas, terkadang dibuat semacam sungai-sungaian, kolam-kolaman dan begitu seterusnya, karena memang salah satu tabiat manusia suka dengan sungai. Makanya banyak wisata-wisata di negeri kita itu yang berkaitan dengan sungai, yang berkaitan dengan air gitu ya. Karena memang tabiat manusia suka dengan air. Di dalam Al-Quran sendiri disebutkan di beberapa ayat dalam Al-Quran itu tentang sungai-sungai surga. Di antaranya disebutkan dalam surah Muhammad ayat 15.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzati lisyaribin wa anharun min asalin musaffah. Di dalam surga ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasanya, tiada berubah baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya, dan sungai-sungai dari madu yang telah disaring. Ini disebutkan dalam surah Muhammad ayat ke-15. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bentangkan sedikit bicara soal sungai surga ini. Dalam sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke Sidratil Muntaha dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, salah satu yang diperlihatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa itu adalah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku dinaikkan ke Sidratil Muntaha di langit ke-7, dan Sidratil Muntaha itu, sidrah itu artinya pohon bidara. Tetapi tentu pohon ini akan berbeda dengan pohon yang ada di bumi. Karena Rasul mengatakan buahnya seperti kendi yang indah, daunnya seperti telinga gajah, dan dari batangnya keluar 2 sungai zahir dan 2 sungai batin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Jibril, apa maksudnya 2 sungai zahir dan 2 sungai batin itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun 2 sungai yang batin semua ada di sorga. Adapun 2 sungai yang zahir adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Sungai Nil dan sungai Efrat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maksudnya bahwa sungai Nil dan Efrat itu adalah terpancar padanya sungai-sungai dari sorga? Karena dalam ayat yang lain yang sanadnya hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 4 sungai yang dialirkan dari sorga itu, salah satunya Efrat dan Nil, kemudian sungai Sayhan dan Jaihan. Ada namanya sungai Sayhan dan juga Jaihan, berarti ada 4 semuanya. Ada sungai Efrat, ada sungai Nil, ada sungai Sayhan, dan ada sungai Jaihan. Ini semua sungai ini berasal dari sorga. Adapun sungai Efrat, ma'ruf ya, mengalir dari Turki sampai ke Irak, itu disebut Efrat namanya. Kemudian sungai Nil, ma'ruf, dia mengalir dari Mesir sampai ke Sudan. Adapun sungai Sayhan, ada yang mengatakan dia mengalir dari Turki sampai ke laut Mediterania. Itu disebut sungai Sayhan namanya. Adapun Jaihan, wallahu alam, tidak diketahui. Saya sudah nyari-nyari di Google pun tidak tahu di mana ya. Kalau Efrat jelas dari Turki ke Irak, kemudian Nil dari Mesir ke Sudan, kemudian sungai Sayhan dari Turki ke Mediterranean, dan salah satunya Jaihan. Intinya bahwa ini 4 sungai ini ada erat kaitan dengan sorga. Tapi masalahnya apa pemahamannya? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan dalam hadis ini 4 sungai yang dialirkan dari sorga, Efrat, Nil, Sayhan dan Jaihan ini? Disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa yang dimaksud di sini asal aliran airnya.
Jadi dulu ketika Allah menciptakan bumi ini, kemudian Allah menciptakan sungai Nil, Efrat, Saihan dan Jaihan ini, itu aliran pertama kali dari sorga, dari Sidratil Muntaha. Tapi kemudian dengan berlalunya waktu, maka tabiatnya berubah. Sama lah dengan Hajar Aswad kan. Dulunya kan putih Hajar Aswad itu. Tapi karena dosa-dosa anak Adam, sehingga yang tadinya putih menjadi hitam. Jadilah Hajar Aswad. Ataupun sama dengan penciptaan manusia. Dulu asalnya dari tanah. Tapi dengan berkembangnya manusia sudah tidak dari tanah lagi kan. Jadi maksudnya Sungai Efrat, Sungai Nil, Jaihan, ini semua artinya asal airnya. Asal air pertamanya itu Saihan dan Jaihan, Nil dan Efrat ini dari sorga. Tapi dengan lamanya waktu dan berjalannya zaman sehingga berubah tabiatnya. Sudah tidak jernih lagi mungkin ya. Sudah tidak lagi asli dan begitu seterusnya. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa nanti apabila kiamat dibangkitkan, maka sungai-sungai yang di sorga itu semua berasal dari sungai-sungai yang ada di dunia, airnya itu. Jadi air yang ada di sorga itu berasal daripada air yang ada di dunia. Salah satunya dari Sungai Nil, Sungai Efrat, Sungai Saihan dan Jaihan ini. Kemudian tabiatnya dirubah, dibalik gitu ya. Tabiatnya dirubah, tidak sebagaimana lagi rasa air, kejernihan air yang ada di dunia. Karena kalau sudah dimasukkan ke sorga, berarti sifat-sifatnya akan berubah dengan sendirinya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, bahwa kenikmatannya tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak, artinya sifat-sifatnya akan berubah dengan sendirinya. Wallahu alam, ini kan perkara gaib ya, ini kan hanya ijtihad para ulama seperti itu. Tetapi yang jelas bahwa di sini ada hubung kait antara 4 sungai di dunia ini dengan sungai yang ada di sorga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang luar biasanya adalah disebutkan oleh para ulama ketika bicara tentang sifat sungai yang ada di sorga itu. Pertama, kalau kita bicara tentang sifat-sifat sungai di sorga, pertama airnya bisa diminum dengan rasa bermacam-macam. Jadi kalau sungai di dunia ini kan ya satu rasa sajalah, air tawar. Itu pun kalau bisa diminum kan, karena sebagian sungai di negeri kita saja sudah bercampur baur dengan macam-macam kotoran dan nggak bisa diminum lagi. Saya aja pulang ke Jawa Barat, satu sungai pun sudah tidak bisa digunakan untuk mandi itu, karena sudah banyak limbah tahu di sana. Ya. Artinya kalaulah seandainya kita ini mendapatkan sungai yang jernih, ya rasanya cuma satu, tawar aja. Tetapi di sorga itu Allah Subhanahu wa taala buat berbagai macam ragam rasa dan beraneka ragam warna. Jadi warnanya beraneka ragam, rasanya juga beraneka rasa. Dan itu sudah saya sebutkan tadi, disebutkan di dalam surah Muhammad ayat 15. Mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharun min khamrin ladzati lisyaribin wa anharun min asalin musaffah. Perumpamaan sorga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di dalamnya terdapat sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasanya, kemudian dari air susu yang tidak berubah rasanya, kemudian dari sungai khamar yang lezat sekali bagi peminumnya,
dan dari sungai madu yang murni dan sudah disaring. Ini yang pertama. Yang kedua, arah aliran sungai di sorga itu bisa dialirkan kemana saja sesuai dengan kehendak kita. Ibu mau dialirkan kemana nih? Kalau di dunia ini kan tidak bisa. Kalau memang sungai di situ ya di situ saja, mau dialirkan kemana lagi. Tetapi di sorga ini, jadi arah aliran sungainya itu bisa dialirkan kemana saja sesuai dengan kehendak penghuninya. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Insan ayat 6, "Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira." Mata air yang diminum oleh para hamba-hamba Allah, mereka mengalirkan pancaran airnya kemana saja mereka berkehendak. Artinya bahwa air ini bisa ibu belok-belokkan lah, terserah ibu mau belok kemana kan, mau ditaruh sebelah mana, dia akan menurut perintah penghuni sorganya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jadi aliran sungai di sorga itu mengalir dari gunung-gunung misik, gunung-gunung minyak kasturi, sebagaimana hadis yang kita baca ini, annaha atau anharul jannati takhruju min tahti tilan atau min tahti jibalin miskun. Sungai-sungai di sorga itu bersumber dari bawah-bawah tebing atau dari bawah-bawah gunung-gunung minyak kasturi. Ini diantara sifat-sifatnya. Kemudian yang nomor 4, bahwa sungai-sungai di sorga itu tidak ada ukhdud. Ukhdud itu maksudnya penghalang kiri kanan. Ibu kalau mau mengaliri air tentu harus dibendungkan kiri kanan supaya airnya berada di tengah-tengah. Kalau tidak dibendungkan meluber kemana-mana tuh. Itu disebut ukhdud namanya. Kita taruh bata sini, airnya di tengah-tengah. Itu kalau sungai di dunia harus ada paritnya supaya airnya mengalir. Tapi di sorga itu tidak ada paritnya, tapi tidak meluber kemana-mana gitu ya. Dan ini disebutkan oleh sebagian ulama, di antaranya adalah perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau, anharul jannati wa in jarat fi ghairi ukhdud. Bahwa sungai-sungai sorga itu dia mengalir tanpa ada paritnya. Jadi tidak ada dinding kiri kanan yang tidak ada. Tapi ya tidak melober, itu herannya. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa sungai di sorga itu tidak ada dinding kiri kanan atau tidak ada paritnya, menunjukkan keanehan, keajaiban sungai sorga gitu ya, luar biasa. Kemudian juga di antara sifat sungai-sungai sorga ini, dia akan mengalir kemana saja di bawah-bawah istana. Ya, berada di bawah istana ataupun di bawah kebun, pokoknya di bawah taman. Dan itu disebutkan secara umum di dalam Al-Quran, tajri min tahtihal anhar, bahwa di bawah sorga itu akan mengalir sungai-sungai. Tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawah sorga. Jadi indah jadinya bu ya. Jadi kalau ibu punya rumah, kemudian di samping ada sungai atau di bawah rumah ada sungai, itu dah luar biasa gitu ya. Dengan suara gemericik air saja sudah tenang kita di situ. Dan ini bentuk bagaimana keindahan sorga disesuaikan dengan keinginan manusia di dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di dalam surah Muhammad ayat 15 tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 sifat sungai sorga itu. Pertama, air bersih.
Pertama, air bersih. Di dunia mencari air bersih saja Bu harus beli kan Bu. Ibu mau minum saja harus beli galon tuh. Ya, ada yang murah beli di depot gitu ya. Ada yang agak mahal beli galonan di swalayan, minimarket. Di dunia saja mau berkeruh sama sekali artinya tidak berubah. Rasanya itu tidak berubah gitu. Bahkan semakin hari semakin enak, semakin hari semakin lezat. Itulah sifat air di sorga. Pamannya hari ini kita minum dari sungai akan beda rasanya dengan besok, akan beda rasanya dengan lusa dan begitu seterusnya. Karena keindahan sorga itu yazdad, bertambah dan bertambah. Kemudian yang kedua disebutkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada penduduk sorga itu bukan hanya sungai dari aliran bersih saja, tetapi juga wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu, dan sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Logika Bu ya. Ibu umpamanya nuang susu hari ini, jangan langsung diminum Bu. Minggu depan diminum Bu. Apa enggak mencret? Karena sudah berubah kan rasanya. Dan subhanallah, surat Bu namanya surah Al-Baqarah. Kenapa surat itu disebut surat Al-Baqarah? Padahal dalam surat Al-Baqarah itu banyak cerita. Ada cerita para nabi seperti cerita Ibrahim, cerita Ismail, cerita Ka'bah. Kenapa suratnya tidak kasih surat Ka'bah saja? Al-Baqarah kan ceritanya bukan kisah Al-Baqarah saja. Dalam Al-Baqarah itu macam-macam kisah di situ. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan nama surat itu menjadi surah Al-Baqarah? Para ulama mengatakan karena besarnya manfaat zilda illa anzalalahu syifa. Allah itu ketika menurunkan penyakit pasti juga menurunkan obatnya. Kemudian ilal haram, kecuali penyakit tua. Kalau tua nggak ada obatnya. Nggak mungkin minum pil jadi muda, itu mustahil orang tua. Ya. Kemudian Rasul mengatakan fa'alaikum bi albanil baqari fa innaha tarmu min kulli syajari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kalian meminum susu sapi karena ia terkumpul dari berbagai macam tumbuhan. Karena sapi kan macam-macam yang dimakan dia. Keluarlah susu. Ya. Lihat bagaimana Nabi SAW memerintahkan kita untuk banyak minum susu, karena itu bagian daripada obat kan. Bahkan dijelaskan saat Nabi SAW Isra Mi'raj, Nabi SAW ditawarkan dua minuman kan, satu khamar, satu susu. Kemudian Nabi SAW tidak mengambil khamar tapi memilih meminum susu. Apa kata Jibril? Kata Jibril alaihi salam, alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrati walau akhadtal khamra ghawat ummatuka ya Muhammad. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Engkau sudah mencocoki fitrahmu, sebab kalau engkau mengambil khamr sesatlah umatmu, katanya. Sampai-sampai dijadikan permisalan kan antara susu dan khamr ini, dan Nabi SAW memilih air susu. Bahkan kalau seandainya ibu dikasih susu, umpamanya tetangga ngasih minuman berupa susu, maka Nabi SAW sampai disuruhnya kita mendoakan. Dalam sebuah hadis dijelaskan, man at'amahullahu ta'aman, barang siapa yang memakan satu makanan yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala, falyakul, maka hendaklah dia berkata, Allahumma barik lana fihi, ya Allah, limpahkan keberkahan pada kami dalam makanan ini. Warzuqna khairan minhu, dan berikan rezeki yang lebih baik daripada ini. Wa man saqahullahu labanan, maka barang siapa yang Allah anugerahkan mampu meminum susu, pamannya ibu dikasih susu gitu ya, kemudian ibu minum, falyakul, maka berdoalah, Allahumma barik lana fihi
wa zidna minhu fa inni la a'lamu ma yajri minat ta'ami wasyarabi illa laban. Maka Nabi SAW mengatakan, hendaklah berdoa, ya Allah berilah keberkahan kepada kami dalam susu ini dan karuniakan kami lebih banyak dari susu ini, karena aku, kata Rasul, tidak tahu satu pun yang bisa menggantikan makanan dan minuman melebihi air susu. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika bicara soal air susu ini luar biasa. Makanya kenapa dijadikan salah satu minuman penduduk sorga, karena memang manfaatnya luar biasa itu, baik dari segi kesehatan, kesembuhan, pertumbuhan, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anharun min khamrin ladzati lisyaribin, dan sungai dari khamar yang lezat bagi para peminumnya. Apa bedanya khamar di dunia dengan di akhirat? Tentu beda. Karena khamar dunia itu satu, memabukkan. Yang kedua, rasanya tidak enak. Yang ketiga, minimalnya membuat pusing. Yang keempat, menghilangkan akal. Yang kelima, membuat penyakit. Itulah khamar dunia. Coba lihat orang mabok tuh, Bu. Orang mabok itu, saya pernah tanya sama orang mabok itu, rasanya apa orang mabok? Ya, kalau orang baru latihan pusing Ustadz katanya. Pusing kalau baru nyoba-nyoba itu pusing kepalanya katanya. Nanti kalau sudah kecanduan baru ngeplay katanya. Nah, lupa tuh, kadang-kadang mencaci maki orang, kadang-kadang mukul orang. Namanya khamar, menghilangkan akal. Ya, nanti kalau sudah hilang tuh, sudah sadar hilang pengaruhnya itu, ada pusing kepala, kadang-kadang muntah-muntah, dan macam-macam penyakit datang. Itu khamar di dunia tuh. Ya. Tapi khamar di akhirat tidak. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ladzati lisyaribin, bahwa khamar di akhirat itu sangat lezat bagi peminumnya. Kenapa Rasul sampai mengatakan barang siapa yang minum khamar di dunia, dia tidak akan minum khamar di akhirat. Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Siapa yang minum khamar di dunia, dia tidak akan minum khamar di akhirat. Karena lihat, walaupun Quran sudah jelas-jelas mengharamkan khamar kan, bahkan dikatakan termasuk kotoran, termasuk amal setan, tidak akan beruntung, macam-macam ancamannya di Quran itu. Bahkan Nabi SAW sampai membuat hukum orang yang mabuk itu dicambuk 40 kali di zaman Umar, ditambah sampai 80 kali. Tapi masih juga ada orang yang minum khamar, makin hari makin banyak, bahkan dikelabui lagi. Bagaimana caranya? Sudah jangan sampai disebut khamar, entah dibuat anggur, jus atau apa, yang penting kesannya bukan khamar. Ya, dikasih merek-merek gitu kan, supaya kesannya tidak khamar, itu minuman kaleng, kasbat namanya kan. Nah, itu khamar padahal diminum mabok kan, disangka minuman kaleng tuh. Itu dijual di mana-mana. Ya kan? Jadi kenapa kemudian keinginan manusia kepada khamar di dunia ini kuat? Berarti Allah tahu kesenangan manusia, cuman karena itu diharamkan maka tak boleh diminum. Tetapi di akhirat Allah berikan khamar terbaik. Karena khamar sendiri sebenarnya kan diambil dari fermentasi apa namanya, buah-buahan atau apa gitu kan. Sebenarnya itu minuman baik sebenarnya. Tapi menjadi tidak baik yaitu ketika kemudian sari-sari tersebut menjadi memabukkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu kehendak manusia, Allah buatkan juga sungai khamar itu. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anhar min asalin musaffa, dan sungai dari madu yang tersaring. Di dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rushun. Dan Tuhanmu telah mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Dari sini kita tahu bahwa madu itu bertingkat-tingkat kualitasnya.
Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tingkatannya tuh. Ada yang disebut dengan madu jabali. Jabali itu madu yang diambil dari lebah-lebah yang ada di gunung-gunung, di bukit-bukit. Ini madu yang paling tinggi kualitasnya. Ya, jadi madu yang paling tinggi kualitasnya adalah ketika diambil dari gunung-gunung, dari gua-gua, dari bukit-bukit. Kemudian yang kedua, kualitasnya di bawah itu adalah madu yang diambil dari hutan-hutan. Ya, dari pohon-pohon liar di tengah-tengah hutan. Nah, itulah peringkat kedua. Setelah madu jabali menjadi madu syajari. Ya, madu pohon. Nah, baru kemudian yang ketiga, itulah disebut dengan madu ternak. Nah, itu kualitasnya di bawah lagi tuh. Madu ternak yang ma'ruf lah diternakkan. Nanti musim bunga kopi ditaruh di kebun kopi. Nanti musim bunga randu ditaruh di pohon randu dan begitu seterusnya kan. Itu namanya madu yang dirawat. Berarti kita tahu kualitas madu yang paling tinggi adalah madu yang diambil dari gunung. Kemudian yang kedua madu yang diambil dari pepohonan yang liar di tengah hutan. Dan yang ketiga madu yang dipelihara. Nah, tapi yang banyak dijual-jual, nah itu madu yang kualitas paling terakhir biasanya, Bu ya. Yang dipelihara. Ya, ada juga madu tapi palsu. Nah, itu dari gula tuh. Enggak tahu dia. Kadang-kadang nampaknya saja madu kan, rupanya atasnya aja sarang madu ditaruh, rupanya bawahnya itu air gula. Nah, itu banyak itu, hati-hati jangan jual madu kayak gitu. Intinya bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala sampai membuat surat namanya An-Nahl. Kan ada di dalam Quran itu surah An-Nahl kan, surat lebah. Dan kalau kita cerita lebah tidak ada lain bukan kecuali soal madu. Karena yang keluar dari lebah itu ya madu. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tsumma kuli min kulli samarati fasluki subula rabbika zulalan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnasi inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itulah keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang mampu menyembuhkan penyakit manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa madu itu juga salah satu menjadi obat. Kata Rasulullah, obat itu ada 3 macam. Kemudian Rasul menyebutnya, yang pertama bekam, yang kedua minum madu, dan yang ketiga kai. Tapi kai ini kemudian dimansuk dengan cara besi panas, tidak boleh lagi. Tapi bekam dan madu masih berlaku. Bahkan Nabi SAW pernah kedatangan orang mengeluhkan saudaranya sakit perut. Kata Rasul minum madu. Akhirnya minum madu, masih juga sakit perut. Kemudian datang kepada Rasulullah. Kata Rasul minum lagi madu. Kemudian datang lagi Rasul, masih sakit perut saudaraku katanya. Kemudian datang lagi ketiga lagi, minum madu lagi. Kata orang ini, saudaraku masih sakit perut wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan madu itu yang benar, perut dia yang salah katanya. Minum madu lagi kata Rasul. Akhirnya minum madu sembuh. Ya. Jadi harus yakin kan itu ya. Kalau tidak yakin ya nggak jadi obat. Jangankan bicara soal madu ya. Kadang-kadang kalau orang dulu itu minta air ke kiai, ya cuman dibacakan Fatihah saja sembuh kan itu ya. Nah, rupanya dalam penelitian ilmu kesehatan itu sugesti yang kuat itu salah satu penyembuhan kan. Orang kalau sugestinya kuat gitu kan, itu salah satu pendorong kesembuhan katanya kan itu. Wallahu alam, tanya orang dokter itu. Tapi intinya di sini bahwa bagaimana minuman madu itu luar biasa di dunia saja. Lah sebab itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan salah satu sungai di sorga itu adalah madu. Tapi jangan dipikir bahwa madu di sorga itu dari lebah, atau susu di sorga itu dari kambing, unta ataupun sapi gitu ya. Ataupun khamr itu dari buah-buahan disaring dulu, tidak, itu sudah ada sumbernya. Jadi tidak susah-susah lagi merah, enggak ya.
harus ke hutan nyari madu, tidak. Memang sudah ada sumbernya. Lah sumber itulah yang mengalirkan ke sorga-sorga yang kita berada di situ. Inilah diantara sifat sungai sorga. Nah di sini Nabi SAW mengatakan, Inna fil jannati bahrul ma'i wa bahrul asali wa bahrul labani wa bahrul khamri summa tushakkiku anharu ba'd. Sesungguhnya di sorga itu ada lautan air, lautan madu, lautan susu, lautan khamr, kemudian darinya mengalir sungai-sungai, artinya sungai-sungai yang ada di dalam sorga itu. Wallahu alam. Ini kalau kita bicara soal sifat sungai-sungai yang ada di sorga. Tapi satu lagi yang nomor 10, sifat pepohonan yang ada di sorga. Nabi SAW mengatakan, Inna fil jannati la syajaratan yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha wa in syi'tum faqra'u wa dhillim mamdud wa ma'in maskub. Sesungguhnya di dalam sorga itu ada sebuah pohon yang jika seseorang berkendaraan berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun, niscaya dia tidak akan selesai melewatinya. Jika kalian hendak, bacalah ayat dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah. Kemudian Rasul mengatakan, Inna fil jannati la syajaratan yasirur raqibu al-jawad al-mudhammar as-sari'a mi'ata amin ma yaqtauha. Sesungguhnya di dalam sorga ada sebuah pohon yang jika seseorang penunggang kuda yang terlatih dan cepat berjalan melewatinya dalam 100 tahun, niscaya tidak akan terputus bayangannya. Ada yang mengatakan bahwa pohon surga itu disebut tuba, dan itu disyaratkan dalam hadis Nabi SAW, Bada al-Islam gharibah wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba. Awal kedatangan Islam itu asing dan akan kembali asing di akhir zaman, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Dalam hadis itu ada kalimat fatubah. Ada yang mengatakan tuba itu adalah syajaratul jannah. Jadi pohon-pohon sorga, itulah tuba namanya. Yang kalau seandainya kita memacu kuda tuh Bu, 100 tahun itu bayangannya nggak akan hilang. Padahal niat ibu nanam mangga di depan gitu ya, atau nanam pohon besar itu kan yang diharapkan kan salah satu manfaatnya bayangannya kan Bu. Ibu ingin dapat bayangannya dari pohon itu, supaya kalau tengah hari ya kita bisa duduk di bawahnya, atau bayangannya tidak terlalu panas ke dalam rumah. Intinya bahwa manfaat pohon itu adalah salah satunya diambil bayangannya. Lah tapi di dunia ini seberapalah bayangan pohon itu Bu? Ibu lagi asik-asik nih di bawah pohon, nanti matahari bergeser, hilang bayangannya. Ya, panas lagi kita dibuatnya kan. Lah di sorga itu kalau ada orang yang memacu kuda tuh 100 tahun, bayangannya nggak akan keputus tuh. Saking besarnya pohon itu. Ya. Ini menunjukkan luar biasa pohon yang Allah ciptakan bagi penduduk sorga itu. Kemudian di sini juga ada riwayat dari Salim ibn Amir radhiyallahu anhu qala, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquluna innallaha la yanfa'ana bil a'rabi wa masailihim. Qala fa aqbala a'rabiyyun yawman faqala ya Rasulullah dzakarallaha azza wa jalla fil jannati syajaratan mu'dhiyatan wa ma kuntu ara anna fil jannati syajaratun tu'dhi sahibaha. Jadi ceritanya dari Salim ibn Amir ini, dia berkata, dulu para sahabat Rasul itu kalau datang orang Badui senang. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu kalau datang orang Badui dari desa ke kota jumpa dengan Nabi, paling senang sahabat itu. Kenapa? Karena orang Badui itu kalau tanya aneh-aneh yang tidak terpikir oleh sahabat ditanyakan sama orang Badui itu. Makanya Rasul itu sahabat itu kalau ada orang Badui senang tuh, karena dengan kedatangannya biasa dapat ilmu mereka. Karena mereka terkadang malu bertanya dengan Nabi. Kalau orang Badui mana punya malu? Mereka tidak berpendidikan gitu ya. Bahkan mereka kasar ya. Tapi kalau mereka kemudian datang kepada Rasul suka tanya. Lah salah satunya di sini mengatakan, ya Rasulullah,
Katanya di sorga itu ada pohon yang bisa menyakiti penduduk sorga katanya. Kemudian kata Rasul, pohon apa itu yang bisa menyakiti penduduk sorga? Pohon bidara lah katanya. Kan pohon bidara kan berduri itu. Ibu kalau tahu asli pohon bidara itu kan banyak durinya. Ya, kita aja mau metik, apalagi yang besar itu ya seperti pohon mangga yang gede itu, durinya tajam-tajam itu. Ya, jadi orang Baduy ini masa di sorga ada pohon berduri menyakiti orang-orang yang ada di sorga, kata orang Baduy itu. Maka Nabi SAW menjawab, apa namanya? Alaihissallah yaqul fi sidrim mahdud hadadallahu syaukahu faja'ala makana kulli syaukatin thamratun fa innaha la tambutu thamran wa la tambutu thamaran taftuku thamaratu minha an ithnaini wa sab'ina launan min ta'amin ma fiha launun yusbihul akhar. Maka Nabi SAW mengatakan, bukan, tidak ada di sorga itu pohon berduri, kata Rasulullah. Bukankah Allah telah berfirman, kata Nabi, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Allah telah menghilangkan durinya dan menjadikan sebagai pengganti setiap satu duri satu buah. Maka sesungguhnya pohon bidara itu akan menumbuhkan buah-buahan yang salah satu darinya akan memberikan 72 rasa, dan tidak ada satu rasa pun yang sama dengan rasa lainnya. Subhanallah. Setiap buah kita minum, kita makan, beda rasanya. Nanti buahnya lagi kita ambil lagi, beda lagi rasanya. 72 rasa. Bayangkan. Itu satu pohon itu. Kalau kita kan mungkin satu pohon mangga cuma 2 rasanya kan. Kalau nggak manis kecut, nah itu aja. Ini bukan nano-nano lagi, Bu. Kalau nano-nano kan tidak banyak ini. 72 ini udah nano-nano gitu, udah banyak kali. Ya. Karena 72 rasa macam mana itu? Setiap hari beda rasanya. Luar biasa tuh. Ya, ini pohon di sorga, durinya saja bisa jadi buah. Ya, apalagi buahnya. Ini menunjukkan keindahan sorga dengan diciptakan pepohonan-pepohonannya. Wallahu alam. Ya, ini yang bisa sampaikan 2 poin saja. Taib sebelum saya tutup. Silakan kalau yang bertanya.